Hai, balik lagi di channel Rizky dan sesuai dengan judul di video ini gue akan nunjukin modifikasi perdam di mobil Toyota Innova Reborn. Oke, sebelum kita mulai videonya, gue mau kasih tips and tricks nih buat teman-teman semua. Jadi kemarin sebelum ngelakuin modifikasi, gue bikin plan. Gue sebenarnya sih nggak ngerti sih ini mobil ini akan jadinya seperti apa sampai tahap ini masih bingung. Yang jelas yang mau gue lakuin adalah bentukan dari mobil Toyota Innova Reborn ini akan dibikin VIP style gitu, jadi kayak luxury elegan. Dan karena memang untuk bagian interior itu keahlian gue, siapa keahlian. Jadi akhirnya kita ngejadwalin dulu untuk modifikasi bagian interior. Oke, ini tips untuk teman-teman semua juga yang modifikasi interior. Kalau mau ngelakuin modifikasi, kalau bisa di satu waktu. Jadi kalian nggak ngebongkar mobilnya dua kali. Contoh nih ya, di mobil Toyota Innova ini gue mau modifikasinya full mulai dari perdam, audio, sama jok. Dan kalau ini dilakuin di waktu yang bersamaan, kalian ngebongkar joknya cuma sekali, ngebongkar lantainya juga cuma sekali, gitu tuh. Jadi nggak dua kali bongkar. Ada juga kan yang takut, aduh kalau mobil gue sering dibongkar nanti tuh pada dol, maksudnya jadi pada rusak gitu. Ya mungkin aja karena dengan tenaga orang kan kita nggak tahu kan orang ini rapih atau enggak. Jadi untuk meminimalisir segala kemungkinan dilakuin semuanya dalam satu waktu. Oke, gimana dengan modifikasi di mobil Toyota Innova gue ini? Ternyata gue sendiri nggak berhasil ngelakuin satu waktu karena kemarin koordinasi jadwalnya berantakan. So, kemarin waktu bongkar untuk perdam, kemudian juga bongkar untuk audio, terus gue baru kepikiran kenapa gue nggak sekalian joknya biar door trimnya nggak dua kali bongkar, biar joknya nggak dua kali bongkar pasang. Akhirnya gue kontak nih sama temen gue yang memang ngerjain jok mobil untuk di mobil ini. Ternyata jadwalnya nggak dapet. Ya udah, akhirnya kita mundur. Nah ini nih, jadi kesalahan yang gue lakuin di awal modifikasi ini, gue nggak merencanakan waktunya dengan jelas di awal. Sebenarnya masang perdam itu fungsinya buat apa sih dan efeknya akan seberapa jauh? Oke. Jadi sebenarnya di video kalau teman-teman nonton SM channel, di situ juga kita pernah bikin video tentang perdam. Di situ juga kita ngebahas tentang fungsi-fungsi dari perdam. Terus juga impact dan efeknya setelah pemasangan perdam itu akan seperti apa dan seberapa signifikan hasilnya. Nanti kita akan sama-sama buktiin dengan data yang lebih detail lagi, dengan data yang lebih jelas di YouTube channel SM, karena kita akan bikin masterclass untuk perdam. Tapi di vlog yang kali ini gue akan kasih sedikit gambaran nih buat teman-teman. Basically kalau masang perdam yang kita kurangi adalah dua hal. Pertama getaran dan yang kedua adalah suara. Nah, getaran dan suara ini punya pengaruh yang penting banget untuk kenyamanan kita pada saat berkendara. Dan yang lebih serunya lagi ya, kalau asal masang perdam, kita nggak mikirin nih seberapa berat perdam yang ditempelin ke mobil kita. Kalau seandainya masangnya dengan cara berpikir masterclass, kita akan pikirin gimana caranya kita masang perdam bisa mengurangi getaran, bisa mengurangi suara, tapi bobot yang dipasang di mobil kita juga seringan mungkin. Nah, itu tuh jadi tips and tricksnya yang akan jadi program masterclass kita di YouTube channel SM. Dan di sini, di video ini teman-teman akan lihat apa aja yang diaplikasiin di mobil Toyota Innova. Sekarang kita baru benar-benar masuk ke bagian apa aja yang dipasang di mobil Innova ini. Oke teman-teman, jadi di mobil ini kita tambahin perdam di 6 bagian. Yang pertama itu bagian 4 pintu yang ada di samping. Yang kedua di bagian pintu bagasi. Yang ketiga di bagian lantai. Yang keempat di bagian rear fender atau spakbor belakang. Yang kelima di bagian roof atap. Dan yang keenam di bagian kap mesin. Bagian pertama adalah 4 pintu. Yes, 4 pintu yang posisinya ada di samping-samping. 2 di depan, 2 di tengah. Untuk bagian 4 pintu sendiri ini, setiap bagiannya itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian luar, bagian dalam, dan bagian door trim. Gua akan tunjukin ya ke teman-teman ya, bagian luar tuh maksudnya nih bener-bener plat yang bagian paling luar yang bisa kita ketok dari luar. Oke, kalian bisa lihat nih ya. Dan yang untuk bagian dalam, ketika door trim dibuka, ada plat lagi. Ini bagian dalam nih. Originalnya masih ada plastik. Dan juga ada lubang-lubang di sini. Oke.
Dan untuk bagian door trim, ketika teman-teman buka door trim, ini namanya door trim. Dan biasa nanti kita pasang di bagian belakang dari door trim ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian layer, bagian paling luar. Akan ada 4 tahap yang kita kerjain. Pertama, dimulai dari extra lem untuk tulang original. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau seandainya rangka mobil kalian ini di bagian pintu luar udah punya tulang-tulang yang fungsinya untuk ngebikin si rangka ini lebih kokoh. Oke, si pelat besi pintu ini lebih kokoh, tapi sayangnya untuk di bagian tulang originalnya, lemnya itu hanya di titik-titik tertentu. Makanya nih, biar lebih padat, biar lebih solid, kita tambahin lem tambahan. Dan tujuan dari lem tambahan ini tadi kan untuk ngebikin si tulang original ini makin nempel ke rangka mobil. Kalian juga harus pastiin bahwa lemnya ini yang non asam. Di sini gue pakai lem brandnya brand ini, dan lem ini udah kita pastiin kalau ini lem non asam. Kemudian setelah udah punya tulang original, tapi kita ngerasa nih kalau seandainya tulang original ini belum ngebikin si rangka plat mobil pintu bagian luar ini belum bener-bener rigid. Sampai akhirnya kita tambahin lagi bracing. Ini adalah ekstra besi yang kita pasangin biar platnya lebih rigid lagi. Setelah kita tambahin lem, kita tambahin bracing, kemudian kita pasangin bati rubber. Kalau teman-teman yang biasa nyebutnya perdam aspal, ya ini perdam aspal tapi ringan ya. Di sini kita tambahin bati rubber yang pakai brandnya STP, serinya sendiri STP Gold. STP sendiri adalah brand perdam dari Rusia, alah sosokan Inggris. Jadi kalau teman-teman pingin punya perdam yang branded, juga kualitasnya udah terjamin secara ISO internasional, ini adalah salah satu brand yang kita rekomendasikan. Dan gue sendiri pilih brand ini. Oke, dan tipenya sendiri yang gue pakai tadi STP Gold yang paling tebal. Cara pemasangannya menarik nih. Biasanya kita akan pasangin full satu pintu. Nggak begitu caranya, Ferguson. Cara yang benar adalah kita hanya pasangin di bagian-bagian yang memang kita butuhkan. Jadi untuk skala pemasangan yang kita pasang di mobil gue ini, kita bikinnya tuh berjarak kayak gini. Oke, sekarang kita masuk di tahap yang keempat setelah pemasangan bati rubber. Biar bati rubbernya ini makin solid, kita tambahin satu cairan yang namanya liquidator. Tujuannya adalah untuk ngebikin si bati rubbernya ini makin solid, makin kokoh lagi. Dan untuk yang kita pakai di mobil ini, kita pakainya juga liquidatornya dari STP. Nih, proses pengaplikasiannya kalian bisa lihat bahwa kita tinggal puasin di bagian bati rubber. Nggak bercanda kan, baru bagian pintu luar aja udah ribet banget kan. Yes, emang kalau masangnya se-pro ini ya kita harus seniat ini, harus seserius ini. Sekarang kita masuk ke bagian pintu dalam. Oke, untuk di bagian pintu dalam kita akan memfokuskan pada bagian lubang-lubang. Ya, karena lubang-lubang ini agak-agak punya pengaruh besar untuk audio. Karena kan nanti gue mau ganti speaker nih, jadi kita akan menutupi lubang-lubang ini. Jadi, 2 tahap yang akan kita lakukan untuk di pintu bagian luar. Pertama, kita akan nutupi lubang. Di sini gue pilih untuk fiber. Jadi kita akan mola, akan cetak fiber sesuai dengan bentukan si lubang yang ada di pintu mobil Innova ini. Atau ada teman-teman kalau seandainya nggak mau ribet, sampai nyetak fiber segala, ada optionnya. Nanti di masterclassnya YouTube channel SM kalian bisa lihat ya. Di sini gue nggak kasih tahu deh biar kalian nonton. Ya nggak? Gitu ya? Oke. Jadi, di prosesnya adalah gue minta tim teknisi gue sendiri yang memang udah biasa ngerjain untuk mola langsung di mobilnya, mola si lubang ini, dan kita langsung bikin fiber di mobilnya. Seperti ini prosesnya. Kemudian setelah lubang-lubangnya sudah tertutupi, nah lubang-lubang dosanya udah ketutup kan nih. Bisa nggak dosa-dosa kita ditambal juga? Setelah ketutup, kita langsung tutupin lagi pakai bati rubber. Tujuannya biar bikin pintunya makin rigid. Yang menarik adalah biasanya kalau kita pasang bati rubber itu kita pasang full, penuh. Sampai pada akhirnya satu pintu bagian dalam ini aja kita butuh 1 lembar. Nah sebenarnya 1 lembar lebih, bisa 1,5 lembar. Nah sebenarnya nih kita hanya perlu memasang di bagian-bagian yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman lihat, kebanyakan ngomong nah, kalau teman-teman lihat, di sini kan di tulang dalam ada, di pintu bagian dalam ada tulang-tulang yang memang udah bikin si plat ini kokoh. Itu sebenarnya udah nggak perlu dikasih
peredam lagi, udah nggak perlu ditempelin batik rubber lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian door trim. Nah, di bagian door trim ini kita akan melakukan 3 tahap. Yang pertama, kalau teman-teman lihat di balik door trim ini ada tulang-tulangnya. Yang gue maksud tulang-tulang tuh seperti ini ya. Jadi bagian-bagian yang menguatkan si door trim plastik ini. Nah, tulang-tulangnya ini sendiri pun kalau mau makin rigid kita akan tambahin extra lem. Jadi extra lemnya juga pakai lem yang sama, ini lem non asam. Oke, setelah teman-teman udah pasangin extra lem, ini akan ngebikin si tulang ini akan makin lebih kuat, makin lebih rigid, baru kita tambahin peredam batik rubber hanya di bagian-bagian yang dibutuhkan. Gimana sih cara ngelihatnya? Kalau seandainya kita pasangin semua ke bagian ini ya pasti mobilnya akan lebih berat. Jadi kita hanya pakai di bagian-bagian yang dia kosong, kayak gini nih. Ini kita tempelin batik rubber. Oke. Setelah kita tempelin batik rubber, kita akan tambahin yang namanya foam, yaitu busa. Nah, jadi kalau teman-teman lihat si batik rubber ini bentuknya dia seperti aspal, bagus banget untuk nge-reduce getaran. Sedangkan si busa ini bagus banget untuk mengurangi suara. Oke, jadi untuk yang busa yang dipakai di mobil Toyota Innova ini, gue juga masih pakai brand STP. Ini adalah serinya B Plus 5K. Untuk di bagian pintu bagasi, kalau kita buka bagian belakang, nah kelihatan nih bahwa pelat bagasi itu gede banget, tapi masih tipis. Hanya ada bagian tertentu yang dikasih si peredam tambahan. Jadi kalau teman-teman lihat di originalnya Toyota Innova sendiri, di bagian pintu bagasi itu ada nih peredam tambahan. Jadi kita akan tambahin batik rubber, gak usah sampai full, hanya bagian-bagian tertentu aja. Gue sendiri juga gue kerjain sendiri dan gue polanya juga gak rapi-rapi banget karena yang ngerjain masih gue. Tapi gue berusaha untuk masang ini yang benar. Jadi yang benernya adalah gue gak nempelin ini semua bagian, hanya bagian tertentu. Seperti ini hasil pasangnya. Sekarang kita masuk ke bagian lantai. Oke, ini juga bagian yang penting banget kalau mau masang peredam. Jadi gue kasih bocoran deh. Jadi kalau teman-teman mau pasang peredam, kalau masang peredam full, ya oke sih pasti mobil akan lebih kedap. Tapi gue nggak ada budgetnya nih, belum ada duitnya. Jadi kalian bisa memprioritaskan bagian 4 pintu dan bagian lantai, itu yang urgent. Dan kalau teman-teman pasang subwoofer di bagasi, butuh ditambahin peredam, itu juga urgent. Tapi kalau ternyata nggak pakai subwoofer di bagasi, yang bagasi pun masih bisa di skip. Oke? Langsung kita masuk ke bagian lantai. Yang menarik, kalau kita lihat di lantai Toyota Innova ini, di bagian tertentu itu sudah platnya tebel. Jadi kayak ada ekstra plat kayak gini. Nah, ini adalah tips yang penting banget. Kalau mobil teman-teman lantainya sudah begini, artinya nggak perlu ditambahin batik rubber lagi. Oke, jadi cukup dengan plat yang ada. Dan di proses lantai, kita melakukan 2 tahapan. Yang pertama, memasang batik rubber, peredam si aspal ringan tadi. Dan yang kedua, pasang yang modelnya busa, yang foam. Sekarang kita masuk ke tahap bagian pasang yang batik rubber. Karena tadi kita buka lantainya sendiri pun udah cukup tebal, jadi yang dipasangin hanya di titik-titik tertentu yang dibutuhkan. Di mobil Toyota Innova ini yang dibutuhkan hanya di bagian depan dan sedikit di bagian tengah. Setelah kita selesai pasang batik rubber, kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu memasang yang peredam foam. Untuk seri peredam foam sendiri di mobil ini, gue memilih yang brand Dr. Artex. Oke, ini brand yang berbeda dengan STP karena kemarin untuk yang STP sendiri juga punya seri yang foam untuk lantai. Dia tuh serinya kalau nggak salah yang Splend. Tapi di video ini pada saat gue mau melakukan pembuatan mobil, gue bener-bener nyobain tuh satu-satu, dan secara hasilnya nge-reduce noise itu paling bagus sih foamnya Dr. Artex ini. Jadi kita pilih yang ini, oke? Jadi kita tambahin si foam ini hanya di bagian depan dan bagian tengah aja, bagian belakang nggak usah. Di bagian yang keempat yang diperdamin di mobil Toyota Innova ini masuk ke bagian rear fender. Rear fender juga sering disebut spakbor belakang. Oke, kalau teman-teman lihat di bagian spakbor belakang ini ada bagian plat di kanan kiri yang gede banget, yang luas banget. Ini nih salah satu sumber yang akan ngebikin berisik. Untuk originalnya Toyota Innova sendiri udah ada plat kecil tambahan nih, kayak peredam tambahan tapi kecil banget. Di bagian ini nih kita akan tambahin lagi batik rubber sampai akhirnya full ke spakbornya. Teman-teman bisa lihat nih pemasangannya seperti ini. Oke, tadi itu tahapan pertama di batik rubber. Untuk tahapan yang keduanya di bagian belakang plastik rear fender, kita melakukan prosedur yang sama seperti di bagian door trim. Kita akan lemin bagian tulangnya dan kita tambahin juga busa B Plus 5K.
Sekarang kita masuk ke bagian atap. Jadi untuk mobil-mobil yang belum punya sunroof, belum punya panoramik, bagian atapnya bisa nih dipasangin perdam. Dan di mobil Toyota Innova Reborn ini ada 4 proses yang kita pasangin untuk bagian atap. Pertama, atap adalah bagian krusial banget, berisik banget kalau hujan. Karena dia lempengan besinya tuh besar banget kan, berjajar gitu. Di originalnya sendiri tuh udah ada tulang-tulang. Dan kita tambahin lem lagi karena tulang-tulangnya biar makin rigid. Dan yang kedua, kita tambahin bracing. Sama nih seperti yang proses pengerjaan pintu, kita tambahin besi-besi tambahan biar si platnya sendiri juga makin solid, makin kokoh. Dan yang ketiga, kita tambahin perdam bati rubber biar getarannya sendiri pun makin berkurang, makin nge-reduce. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah pemasangan bati rubber, kita tambahin yang foam. Di sini kita pakainya STP B+ 10K. The last but not least, bagian kap mesin. Ini penting banget nih di bagian kap mesin untuk mengurangi suara dan getaran yang masuk ke dalam kabin mobil. Gue kemarin juga sempat agak ragu, emang kap mesin sengaruh itu ya? Karena kan yang kita pasangin nggak yang bagian masuk ke dalam kabin. Terutama kan kalau yang masuk ke bagian kabin tuh namanya firewall. Tapi ini kan di bagian atas kap mesin gitu, emang seberapa ngaruh? Ternyata lumayan ngaruh. Jadi teman-teman, kalau kita bandingin ya antara kap mesin kita yang dipakein bati rubber, terus dipakein hood solution lagi, 2 layer nih yang dipakein di kap mesin. Pertama kita tambahin bati rubber. Di sini gue pakein bati rubbernya juga pakai yang Autofun, warnanya merah. Kemudian ditambahin lagi hood solution yang bentuknya sendiri juga foam busa, terus ada silver-silvernya gitu. Di sini setelah kita ngelakuin perbandingan, ternyata lumayan loh ada pengaruh yang signifikan karena getaran si kap mesin pun jadi lebih solid, jadi lebih kuat gitu. Ya disitulah perbedaannya antara dipakein sama enggak. Dan juga banyak dari teman-teman mungkin yang penasaran, oh ya ada lo ngeliat orang pasang perdam tuh full sampai bagian dashboard belakang. Jadi dashboardnya semua dibongkar, dipasangin perdam, itu bagian firewall. Akan ada pengaruh nggak sih? Ya supposed to be sih harusnya akan ada pengaruh karena si bagian itu kalian tambahin perdam-perdam lagi kan, jadi makin solid, makin rigid. Cuman yang jadi pertanyaan menurut gue, seberapa signifikan pengaruhnya? Karena memang kalau dilihat si STP sendiri pun yang dari Rusia ini kalau bikin training atau dia bikin video-video, nggak ada tuh yang belum ada yang pasang sampai full si firewall itu. Jadi sejauh ini gue lebih percaya pakai bagian-bagian yang memang bisa kita akses aja untuk kita tambahin perdam. Itu sih kalau masukan menurut gue ya. Oke, sekian video kita kali ini modifikasinya tentang perdam. Setelah ini kita akan lanjut ke audio. Seperti yang kemarin gue bilang, gue pasang audio di mobil kali ini simple. Tapi ya nantilah kita akan bahas lah di vlog yang tentang audionya di episode ketiga ya. Berarti ya episode ketiga tentang Toyota Innova. Sekian video kali ini, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Yang mau nanya-nanya seperti biasa bisa isi kolom komentar di bawah. Yang mau kasih masukan buat gue tentang modifikasi Innova, bakal diapain aja mobil ini juga bisa kasih gue masukan. Gue juga mau ngucapin makasih buat teman-teman semua yang udah banyak komen di video sebelumnya tentang mobil Innova ini. Banyak banget yang kasih masukan. Bikin lampu di mana, bikin jok di mana, terus bikin performance mesin, velg lah, inilah itulah. Thank you buat semuanya yang kasih masukan. Dan kamu semua yang mau kasih masukan juga bisa isi kolom komentar di bawah ini. Gue Rizky, undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Don't forget to be better and be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.